Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi masih mendalami kasus kematian seorang ibu rumah tangga di Jatiraden, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Jasad korban ditemukan di rumahnya dengan kondisi luka di bagian kepala pada Rabu dini hari. Tetangga sekitar curiga mendengar tangis anak korban yang masih balita. Lalu warga mendapati jasad korban berada di ruang tamu. Sejauh ini belum terungkap apa penyebab kematian korban. Polisi sudah memeriksa 3 orang saksi. Awalnya tetangga satu terbangun ya, mendengar adanya suara anak kecil menangis. Pas dicek ternyata anaknya korban tetangga itu tersebut. Dan dilihat ternyata anak tersebut baju penuh darah. Akhirnya memanggillah saksi 2 dan saksi 3 untuk mengecek. Ternyata dilihatlah ada korban dari ibu si anak itu. Kemudian memanggil Pak RT dan Pak RT memanggil pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini? Kita menuju ke Kurnia Dwi Hapsari yang saat ini berada di rumah korban di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Nia, selamat sore. Apakah olah tempat kejadian perkara sudah selesai dilakukan? Ya, selamat sore Rizky dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan rumah korban pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu dini hari kemarin, tepatnya sekitar pukul 2:30 pagi, di mana kasus pembunuhan ini terungkap saat anak korban keluar dari rumah ini dan kemudian meminta pertolongan. Saat itu anak korban memang dalam kondisi bersimbah darah, dimungkinkan terkena dari darah orang tuanya, yaitu ibu korban yang saat itu mengalami luka di bagian kepala. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, memang olah TKP sudah dilakukan pada hari Rabu kemarin, dan kemudian jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi, dan pada hari Rabu kemarin, yaitu Rabu petang, jasad korban kembali dibawa ke wilayah dekat rumah untuk disolatkan, yaitu di masjid yang tidak jauh dari rumah korban ini, dan kemudian korban sudah dimakamkan pada sore kemarin, tepatnya sekitar maghrib di TPU Pondok Ranggon. Dan saat ini memang di belakang saya ini pintu utama dari rumah korban, pintu depan, di mana saat kejadian korban ditemukan di ruang tengah. Saat itu korban bersama anaknya sedang diduga dalam posisi tidur. Kemudian dari hasil olah TKP memang ditemukan tabung gas 3 kg. Namun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dan terduga pelaku juga masih didalami karena diduga pelaku pembunuhan ini merupakan suami dari korban. Dan untuk diketahui bahwa polisi sendiri masih melakukan pengembangan kasus ini karena saat ini juga sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa, namun terkait dengan motif pembunuhan sendiri masih belum dapat diungkap hingga saat ini. Rizky. Nia, diduga pelaku mengarah ke suami korban sendiri, lalu bagaimana kondisi suami, kondisi kesehatannya dan juga kondisi mentalnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polisian? Ya, sampai saat ini memang pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah terduga pelaku merupakan suami korban atau tidak, namun memang menurut keterangan saat kejadian anak korban langsung berteriak keluar meminta pertolongan, dan diduga saat itu suami korban melarikan diri, namun memang belum dapat dipastikan apakah suami korban yang melakukan pembunuhan tersebut dan untuk apakah suami korban ini dalam kondisi kesehatan yang baik atau tidak. Polisi belum dapat memberikan informasi terkait hal tersebut, dan memang saat ini korban juga meninggalkan 2 orang anak yang masih balita, yaitu berusia 5 tahun dan juga 2 tahun. Saat kejadian posisinya sedang tertidur bersama anaknya, dan anak korban yang keluar dari rumah memang anak yang berusia sekitar 5 tahun, dan saat ini kedua anak korban sedang bersama pihak keluarga dari korban. Demikian, Rizky. Nia, apa keterangan dari tetangga yang tinggal di sekitar rumah korban pada saat kejadian? Apakah mendengar suara teriakan ataupun pertengkaran begitu yang terjadi dari dalam rumah?
Ya, Rizky dan juga pemirsa, kejadian ini terjadi sekitar pukul 2.30 atau sekitar pukul 2 pagi. Namun memang pada malam hari itu tetangga mengaku tidak mengetahui, namun memang menurut keterangan dari tetangga sendiri beberapa kali sempat terjadi cekcok antara korban dan juga suami korban. Demikian. Ya baik Nia, lalu bagaimana tetangga mengenal baik korban maupun juga terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri? Ya, Rizky dan juga pemirsa, selama ini korban dikenal sebagai ibu rumah tangga dan namun demikian korban sesekali bekerja sebagai pemulung begitu. Namun untuk suami korban sendiri diketahui selama ini merupakan pengangguran dan atau tidak bekerja. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kita harapkan pihak polisian segera menemukan titik terang atas kejadian ini. Selamat kembali bertugas, Nia.